Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Kesaragi. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit presentasi terkait proyek praktikum untuk mata kuliah PANG. Nah, jadi di sini ada proyek latihannya. Jadi proyek ini dikonfigurasi untuk IntelliJ IDEA dengan peraturan code style yang mengikuti standar Kotlin. Nah, jadi untuk yang pertama, latihan yang paling fundamental dimulai dengan beginnernya, di mana itu ada Hello World. Jadi di Hello World ini didemonstrasikan fitur string template Kotlin berbeda dengan Java yang menggunakan operator concatenation dengan operator plus. Kotlin menyediakan sintaks dengan tanda $S untuk single variable dan $, dengan kurung kurawal untuk expression. Jadi dalam contoh ini ada name is 8 years old yang akan menghasilkan output Mary is 20 years old. Jadi string template ini membuat kode lebih readable. Kemudian ada basic types dan juga inference. Jadi pada package basic types ini memperkenalkan tipe data primitif Kotlin seperti int, string, double, long, boolean, dan char. Yang menarik adalah penggunaan underscore seperti di separator pada angka besar seperti 100, underscore 000, underscore 00, dan seterusnya. Buah angka lebih mudah dibaca tanpa mengubah nilai aktualnya. Jadi Kotlin juga mendukung type inference sehingga sebenarnya explicit type declaration seperti val arti 2 int sama dengan 1000 bisa disingkat menjadi val A sama dengan 1000. Jadi karakteristik sequence seperti garis miring N untuk new line juga didemonstrasikan untuk menunjukkan kompatibilitas Kotlin dengan konvensi pemrograman yang sudah familiar. Kemudian ada latihan counter flow yang menggunakan ini adalah latihan control flow, jadi ini adalah conditional expressions. Di latihan control flow dimulai dengan if else statement, traditional di exercise 1 untuk membandingkan hasil dari random. Yang lebih menarik adalah di exercise 2 yang memperkenalkan when expression sebagai alternatif modern dari switch case. When expression di Kotlin jauh lebih powerful dibanding switch karena bisa digunakan sebagai expression yang return value mendukung arbitrary expressions dan tidak memerlukan break statement. Contoh one button menunjukkan pattern magic sederhana di mana setiap case return string berbeda dan else berfungsi sebagai default case untuk handle input yang tidak terduga. Kemudian ada loops dan iterasi di sini. Jadi pada exercise 1 menggunakan while loop classic untuk menghitung size pizza dengan increment counter, dan kemudian exercise 2 menunjukkan implementasi phase bus problem menggunakan for loop dengan range 1 sampai 100 dan nested when expression untuk logic conditional. Yang menarik adalah penggunaan when tanpa subjek yang memungkinkan multiple conditions, modul 15 untuk phase bus, modul 3 untuk phase, dan modul 5 untuk bus. Jadi kemudian ada exercise 3 di sini untuk mendemonstrasikan iterasi list dengan filtering inline, menggunakan start with, menunjukkan betapa concise-nya Kotlin untuk operasi function yang common. Kemudian ada untuk yang functions. Jadi untuk di function, certain functions menunjukkan evolusi dari traditional function body ke expression oriented style. Di exercise 1 itu menggunakan function body block dengan explicit return statement untuk menghitung luas lingkaran. Kemudian ada exercise 2 yang menunjukkan versi yang lebih concise dengan single-handed expression function menggunakan assignment operator sama dengan tanpa curly braces dan return keyword. Kemudian ada exercise 3 yang mendemonstrasikan fitur powerful yaitu name arguments dan default parameters yang memungkinkan function call yang sangat fleksibel seperti interval in seconds ini di mana parameter minutes menggunakan default value 0. Kemudian ada lambda expressions. Package lambda expressions ini memperkenalkan functional programming concepts di mana exercise 1 menggunakan map higher order function dengan lambda expression untuk transform list of actions menjadi list of URLs. Jadi sintaks lambda ini menunjukkan parameter lambda dan body dengan URL string. Kemudian ada exercise 2 yang lebih advance dengan custom function repeat yang menerima lambda action sebagai parameter, mendemonstrasikan bahwa functions adalah first class citizens di Kotlin. Kemudian ada collections. Jadi pada collections ini, latihan collections ini mencakup 3 tipe fundamental. Exercise menggunakan list of untuk membuat
immutable list dan metode count untuk menghitung total elemen dari dua list. Kemudian pada exercise 2 dia mendemonstrasikan set of untuk membuat set dengan unique elements dan operator in untuk membership check yang sangat berguna untuk validasi. Dan pada exercise 3 ini menunjukkan map of dengan sintaks itu untuk membuat key value pairs. Nah, kemudian kita masuk ke null safety. Nah, jadi pada null safety ini, exercise 1 ini di package null safety ini mendemonstrasikan dua operator penting, safe call dan Elvis operator dalam fungsi salary by ID, expression employee by ID. Salary ini akan return 0 jika employee tidak eksis, kemudian Elvis operator itu 0 menyediakan default value. Pattern ini sangat common di Kotlin untuk handling. Jadi pattern ini sangat common di Kotlin untuk safe navigation dan default value handling. Dan penggunaan sum of dengan lambda menunjukkan functional approach untuk aggregation. Null safety adalah suatu fitur killer Kotlin yang secara signifikan mengurangi null pointer exception di runtime. Jadi kemudian kita masuk ke ke data classes. Jadi pada exercise 1 dia menunjukkan data class employee yang automatically generate equals, hash call, toString, copy, dan destructuring declarations. Property for salary bisa dimutate setelah object creation seperti salary. Nah, kemudian pada exercise 2 mendemonstrasikan data classes untuk struktur data kompleks dengan default parameter on spectrum. Kemudian pada exercise 3 menggabungkan data class dengan regular class, random employee generator yang memiliki mutable properties dan metode untuk generate random employees menggunakan names random dan random next int. Itu untuk bagian yang beginner. Kemudian kita akan masuk ke intermediate. Jadi pada intermediate di sini kita ada classes dan interfaces. Nah, jadi untuk exercise pertama di sini dia mendemonstrasikan abstract class, smart device dengan abstract method turn on dan turn off yang harus diimplementasikan oleh classes. Smart light dan smart thermostat ini mengimplementasikan methods tersebut dengan behavior specific plus additional methods seperti adjust brightness dan adjust temperature, inheritance menggunakan colon dan override. Keyword harus explicit, berbeda dengan Java di mana override bersifat implicit dan prone to errors. Kemudian kita masuk ke ini exercise 2 ini menunjukkan interface media dengan property title dan method play. Jadi kelas audionya akan mengimplementasikan interface dengan override keyword baik untuk property maupun method. Kemudian kita masuk ke exercise 3 yang lebih kompleks dengan class credit card yang extends abstract class payment method sekaligus implements interface refundable. Jadi dia mendemonstrasikan bahwa Kotlin mendukung multiple inheritance dari interface tapi single inheritance dari classes. Kemudian pada exercise 4 memperkenalkan delegation pattern dengan keyword by di mana Smart Messenger mendelegasikan implementasi Messenger interface ke basic Messenger sambil selektif override methods dan message. Kemudian kita masuk ke extension functions. Nah, jadi di sini di exercise pertamanya dia menambahkan metode is positif ke tipe integer dengan syntax fun. Keyword di sini merujuk ke receiver object. Dan kemudian di exercise 2-nya dia menambahkan to lowercase string ke string type. Jadi extension functions ini tidak memodifikasi kelas asli tapi memberikan ilusi bahwa kelas memiliki metode tersebut. Kemudian kita masuk ke lambda expression with receiver. Jadi ini menunjukkan advanced lambda konsep di mana lambda memiliki receiver object. Saya akan menjelaskan satu saja di mana exercise 1 ini menggunakan function fetch data yang menerima lambda dengan receiver string builder sehingga di dalam lambda block bisa langsung memanggil append tanpa prefix karena this merujuk ke string builder instance. Kemudian kita masuk ke null safety. Nah, jadi pada null safety ini
Jadi pada node safety ini, advanced node safety techniques mencakup berbagai operators and functions. Pada exercise pertama menggunakan safe cast as yang return node jika gagal dikombinasikan dengan Elvis operator. Ada beberapa lain seperti di exercise 2 ada single or node, exercise 3 ada map not null, dan exercise 4 ini ada early return pattern dan multiple null checks. Kemudian kita masuk ke objects. Jadi pada objek, exercise pertama ini menggunakan data objek untuk immutable singleton instances order 1 dan order 2 yang mengimplementasikan interface order. Data objek ini automatically generate proper string yang useful untuk debugging. Kemudian kita masuk ke sealed classes. Jadi pada yang classes ini membatasi class hierarchy sehingga semua possible subtypes diketahui di compile time. Kemudian kita masuk ke properties. Jadi pada properties ini mendemonstrasikan advanced property features. Jadi ini untuk menggunakan property indices seperti dari list untuk iterasi dengan index lebih idiomatik dibandingkan manual counternya. Kemudian kita masuk ke scope functions. Jadi untuk scope functions ini adalah idiom Kotlin untuk executing code blocks dalam konteks of an object. Exercise 1 ini menggunakan let untuk save transformation di mana lambda hanya executed jika file tidak null dengan it sebagai parameter name-nya. Dan yang terakhir ada ini library. Jadi pakai libraries dan FPs ini menggunakan standard library yang penggunaan standar library. Jadi exercise 1 ini menggunakan PAL dari Kotlin Math untuk compound interest calculation dan formula matematika kompleks. Exercise 2 ini menggunakan measure time dari Kotlin Time untuk performance measurement, returning duration, objek yang bisa di print dengan human for readable format. Kemudian exercise 3 ini hanya berisi annotation menunjukkan secara opt-in untuk experimental APIs. Itu untuk yang latihan dulu. Nah, kemudian kita masuk ke praktikum berikutnya. Jadi di sini adalah to-do list. Nah, jadi aplikasi to-do list ini merupakan aplikasi berbasis konsol yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dengan pendekatan arsitektur berlapis atau layered arsitektur. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola daftar tugas atau to-do dengan berbagai fitur seperti menambah, mengubah, menghapus, mencari, dan mengurutkan data to-do. Nah, jadi kita masuk saja di sini. Di sini dia ada layer entities. Nah, jadi pada layer entities ini berisi model data yang merepresentasikan objek to do dalam aplikasi. Jadi class to do ini didefinisikan sebagai data class dengan 3 properti utama, yaitu ya ID yang bertipe int yang di-generate secara otomatis, title yang bertipe string untuk menyimpan hero to do, dan each finish bertipe boolean untuk menandai status penyelesaian to do. Jadi kelas ini juga memiliki companion object yang berfungsi sebagai static member untuk mengelola counter ID secara terpusat sehingga setiap to do yang dibuat akan mendapatkan ID yang unik dan berurutan fungsi to string di override untuk menampilkan format output yang user friendly dengan menampilkan ID, judul, dan status dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke layer repository-nya. Jadi di sini layer repository ini bertanggung jawab untuk mengelola penyimpanan dan manipulasi data to do. Interface to-do repository mendefinisikan kontrak atau blueprint untuk operasi-operasi yang harus diimplementasikan seperti get out to do, add to do, remove to do, update to do, search to do, dan solve to do. Dari kelas to do repository ini mengimplementasikan interface tersebut dengan menggunakan ArrayList sebagai storage storage sementara. Implementasi fungsi remove to do dan update to do menggunakan pendekatan pencarian to do berdasarkan ID terlebih dahulu, kemudian operasinya secara yang sesuai. Fungsi search to do menggunakan filter untuk mencari to do berdasarkan kata kunci yang tidak case sensitif, sedangkan sort to do menerima komparator untuk memberikan fleksibilitas dalam pengurutan datanya. Kemudian ada layer service. Layer service ini merupakan jembatan antara repository
repository dan view yang mengandung logika bisnis. Jadi interface iTodo service ini mendefinisikan metode-metode yang digunakan oleh view seperti show to do, set to do, remove to do, update to do, search to do, dan sort to do. Jadi kelas to do service akan mengimplementasikan interface ini dengan memanfaatkan dependency injection pattern melalui konstruktor yang menerima iTodo repository. Kemudian kita akan masuk ke layer view. Jadi layer view ini bertanggung jawab untuk menangani semua interaksi pengguna melalui konsol. Class to the view menerima iTodo service melalui konstruktor dan memiliki metode show to do sebagai entry point utama yang menampilkan menu aplikasi dalam infinite load. Menu aplikasi menyediakan 6 pilihan, yaitu tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar. Setiap pilihan menu akan memanggil fungsi-fungsi helper seperti add to do, update to do, search to do, sort to do, dan remove to do yang masing-masing menghandle input yang dari pengguna yang memanggil service yang sesuai. Jadi implementasi juga mencakup error handling untuk input yang tidak valid seperti validasi angka untuk ID dan opsi pembatalan dengan memasukkan karakter X. Kemudian di sini ada untuk util. Jadi class input util ini merupakan objek singleton yang menyediakan fungsi helper untuk menerima input dari pengguna. Jadi fungsi input menerima parameter info seperti roaming akan ditampilkan, kemudian menggunakan read and or null untuk membaca input dari konsol dengan fallback ke empty string jika input null. Jadi penggunaan objek simpleton pattern di sini memastikan bahwa hanya ada satu instance dari input util dan dapat diakses secara global tanpa perlu membuat instance baru. Pendekatan yang membuat code lebih clean dan reusable karena semua bagian aplikasi yang memerlukan input pengguna dapat menggunakan utility ini. Nah, misalnya di sini ketika di run, dia menunjukkan data belum tersedia. Jadi misalnya kita menambahkan bahwa saya ingin, maka dia akan masukkan ke daftar dulunya, di mana itu juga belum selesai. Kemudian kita bisa menambahkan lagi. Nah, maka dia akan melakukan itu. Kita juga bisa menambahkan misalnya. Kemudian di sini kita bisa mengubahnya, di mana kita bisa memilih ID to do. Kita bisa mengubahnya misalnya menjadi uh, dan kita bisa mengubah statusnya menjadi misalnya di kayak menunjukkan bahwa itu sudah selesai. Baru kita bisa mencari, misalnya kita mencari siang, maka dia akan menunjukkan ini. Kemudian kita akan bisa mengurutkannya. Bisa kita bisa mengurutkan yang berdasarkan title dan secara ascending, jadi maka dia akan bentuk seperti ini. Kita juga bisa melakukan penghapus, misalnya kita menghapus yang ketiga, maka dia akan menambahkan nomor ketiga. Kita bisa memilih X untuk keluar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.